tinggi. Nah, tolong ajarkan suatu doa yang singkat tetapi punya kekuatan powerful. Nah, pokoknya singkat aja dah. Saya doa Bapak kami berbulan-bulan tidak hafal-hafal. Nah, saya minta ajarkan suatu doa yang singkat tetapi powerful. Langsung dia berpikir, dia ngomong gini, yaitu doa kekuatan darah Yesus. Nah, dia ngajarin saya, kalau kamu ada serangan setan tingkat apapun, kamu doa, darah Yesus sucikan aku. Darah Yesus bentengi aku. Dan kalau ada kekuatan gelap menyerang kamu, kamu doa, darah Yesus hancurkan segala kuasa gelap. Darah Yesus hancurkan kutuk. Dan kamu doa, demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Nah, apa yang terjadi? Saya diajar hanya doa singkat itu. Pokoknya nanti kamu ngomong darah Yesus, itu aja intinya katanya. Nah, saya ikutin aja. Nah, waktu itu saya latihan yang pertama. Bagaimana kekuatan darah Yesus. Perlu sudah tahu bahwa kita semua pasti pernah berbuat salah. Pasti kita ada celah dosa. Nah, kita pasti pernah berbuat salah dan ada celah dosa. Nah, dosa dari pikiran, dari perbuatan, perkataan. Intinya kita pasti ada dosa. Nah, waktu itu saya tanya sama Mbak Tuhan ini, kita semua kan ada dosa. Bagaimana kalau ada serangan kuasa gelap? Kamu doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Nah, apa yang terjadi? Saya belajar itu. Saya dikirim ke sekolah Alkitab, tepatnya ada di Kalimantan Barat. Saya banyak belajar tentang bahwa ikut Tuhan itu, ingat, harus taat. Nah, arti taat ini tidak bertanya dan tidak menanyakan, tapi percaya. Nah, ini konsep prajurit. Makanya kalau kita perhatikan, prajurit itu selalu berkata siap. Gitu. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah taat. Orang setia belum tentu taat, tapi orang taat pasti setia. Nah, setelah itu saya berangkat naik kapal namanya kapal Binaya. Kapal Binaya itu dari Semarang menuju Pontianak. Waktu itu saya dibekali sama orang tua saya, itu uang 100.000 rupiah. Ini rupiah, bukan dolar. Itu kira-kira tahun 93-94. Kira-kira tahun 93-94. Kira-kira tahun 93-94. Waktu itu, nah, apa yang terjadi? Waktu di kapal itu kan kapal kelas ekonomi, desak-desaan. Ada seorang pendeta pelayanan, karena desak-desaan itu dia kebentur kepalanya berdarah. Tiba-tiba ada Tuhan bicara, serahkan uangmu semua ke dia. Nah, gimana saudara? Nah, saya hanya punya uang 100.000 rupiah. 100.000. Dan Tuhan beritahu, berikan uangmu semua. Ini 100.000 rupiah. Kalau saya kasihkan uang itu, gimana hidup saya di Kalimantan Barat? Kan gitu, saudara. Nah, nanti saya makan di sana itu gimana? Gitu loh. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, gini aja Tuhan, saya 75.000, dia 25.000 aja. Nah, Tuhan bicara tidak. Nah, dia 50.000, saya 50.000 lah. Tuhan berkata tidak. Ya, gini aja lah. Dia 75.000, saya 25.000.
Tidak. Akhirnya saya ngomong, ini yang terakhir Tuhan. Saya 10.000, dia 90.000. Waktu Tuhan bicara, baiklah, gimana saudara? Kalau saudara yang ngalami gimana? 10.000 saudara. 90.000 saya kasihkan pendeta yang kepalanya kebentur. Pendetanya berkata, haleluya. Saya saudara yang halilintar. Kenapa? Tapi saya taat. Walaupun dalam hati, dalam pikiran saya, aduh, gimana saya hidup? Kan gitu. Hanya dengan uang 10.000 rupiah. Nah, sampailah ada di Pontianak. Di Pontianak, saya dijemput pakai mobil barang. Udah. Setelah itu, saya pikir, saya itu ditugaskan di kota Singkawang. Nggak taunya apa. Saya dikirim di pedalaman. Di pedalaman, arah mau ke Sungkung. Itu jalan kaki 1 malam. Jalan kaki 1 malam. Dan waktu itu tidak boleh bawa namanya itu obor. Karena nanti dikhawatirkan binatang buas mendatangi. Ular dan lainnya gitu. Nah, pokoknya jangan pakai ini ya. Jadi dari sinarnya dari bulan aja. 1 malam jalan kaki sampai di daerah pedalaman itu. Rumahnya di pohon-pohon, saudara. Tidak ada toko, tidak ada minimarket, tidak ada mall. Rumahnya di atas pohon-pohon. Nah, saya ada di situ, mulai kebaktian, jemaatnya 1. Jadi saya yang khotbah, saya ngedarin kantong kolektor, dan saya yang mimpin pujian. Dari saya kembali ke saya. Dan apa yang terjadi? Di situ saya cari makan dulu, nyerok di parit-parit di hutan. Untuk cari namanya itu keong-keong untuk bisa makan sama ikan. Malam itu saya tidur. Waktu itu saya doa, makanya sampai hari ini saya selalu doa itu. Jadi saya ajarkan sudah untuk doa itu, saudara. Saya doa gini, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Darah Yesus bentengi rumah ini. Nah, setelah itu saya doa minyak urapan. Minyak urapan itu ada gunanya, saudara. Saya berdoa minyak seadanya di situ. Darah Yesus sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Darah Yesus sucikan minyak ini metrekan dengan metrek Roh Kudus. Saya doakan untuk minyak ini. Setelah itu minyak itu saya olesi ada di pintu-pintu dan jendela. Tiba-tiba malam itu ada mandau terbang. Peng 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 gitu. Apa terjadi? Mandaunya tidak bisa masuk. Tiba-tiba saya lihat minyak yang saya olesi yang di pintu-pintu itu berubah jadi api. Kayak api itu menyala di situ. Api gitu. Nah, jendela itu langsung kelihatan tanda yang dioleskan itu jadi api. Di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada gunanya, saudara. Mandau itu tidak bisa masuk. Terbang gini tak? Terbang gini tak? Dan waktu itu saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Saya doa, demi nama Yesus, keluar. Hancur kuasamu. Demi nama Yesus. Darah Yesus bentengi tempat ini. Mandau itu jatuh. Besok paginya datang seorang pemuda. Gimana ilmu Dayak? Saya berkata, itu mainan saya waktu SD. Karena memang waktu saya sekolah SD itu mainannya ilmu santet seperti itu, saudara.
Dia pakai mandau, saya tuh pakai jarum, itu aja. Jarum, paku, gunting, gitu. Nah, kalau mereka sana mandau, terbang. Nah, kalau saya pakai jarum, ya itu aja bedanya. Jarum sama gunting, gitu aja. Pokoknya yang unsur logam. Waktu itu, malamnya saya doa lagi. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Tiba-tiba guci-guci berterbangan. Wah, berterbangan itu mengelilingi rumah tempat saya tinggal. Itu rumahnya kan ini, panggung gitu. Wah, terangkat gini semua. Tidak bisa masuk rumah itu. Kenapa? Saya lihat lagi. Pintu-pintunya keluar apinya semua. Nah, saya doa lagi. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus bentengi tempat ini. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Apa yang terjadi? Gucinya jatuh semua. Jatuh semua. Besoknya datang pemuda ini lagi. Gimana ilmu daya? Itu mainan saya waktu SMP, saya bilang gitu. Memang saya SMP mainannya itu. Hari Minggu. Nah, makanya gereja itu juga perlu dikasih minyak urapan juga kalau membuka gereja. Pembukaan gereja baru. Nah, saya olesi minyak itu dengan darah Yesus. Apa itu jadi ada mangkok merah berjalan. Di kampung itu. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah, senjata lengkap pokoknya. Senjata tradisional. Wah, tombak, panah gitu. Saya kira itu kebaktian mereka mauan. Nggak taunya mereka mau perang. Masuklah di tempat kebaktian itu. Nah, kepala adat, kepala suku. Nggak taunya mereka yang mengirim ilmu hitam ke saya. Mereka tidak terima, saya katakan SD dan SMP. Dan waktu itu langsung berhadapan dengan saya gini. Bayangin, udah hidup susah, uang tinggal 10.000, ketiga cari makan sendiri, bayangin. Wah. Apa yang terjadi? Dia tatap saya tatap dia. Tatap-tatapannya. Disaksikan satu kampung. Dan satu kampung bawa senjata semua. Waktu itu saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Nah, doa yang diajarkan hamba Tuhan ini, saya ucapkan, penting percaya. Kepala suku sama kepala adat jatuh roboh. Satu kampung langsung semua berlutut semua. Dan apa yang terjadi? Satu kampung itu bertobat, dibaptis semua. Nah, di situ saudara, pagi saya dikasih babi hutan. Malam, tidak taunya setiap kali dapat buruan, saya yang pertama kali harus makan dulu. Malam, saya makan rusa, kancil. Jadi selama 1 bulan itu, baptis itu sampai tidak bisa dihitung. Itu waktu itu yang baptis Pendeta Matius Mau dari Singkawang, Gereja Sidang Jemaat Allah. Saya masih ingat itu. GSJA. Wah, di pedalaman dibaptis itu banyak sekali dibaptis. Karena satu kampung itu ngelihat sendiri. Nah, ada yang dipanggang, ada yang digoreng, pokoknya saya makan duluan hasil buruan itu. Itu selama 1 bulan. Dan apa yang terjadi? Uang 10.000 itu tetap utuh, saudara. Artinya apa? Tuhan itu tahu apa yang kau perlukan. Dan apa yang terjadi? Karena di situ tidak ada toko, tidak ada Indomie. Karena di pedalaman benar. Jadi Tuhan itu tahu yang kita perlu, saudara. 1 bulan saya ada di pedalaman itu. Setelah itu
Saya pulang ke tempat Jawa Tengah, Solo lagi. Dan 10.000 itu tetap utuh, saudara. Nah, di situ saya melihat ada suatu pertama, penyertaan Tuhan. Yang kedua, yaitu apa? Pembelaan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Dan apa yang terjadi? Disitulah saya mulai paham tentang kekuatan darah Yesus. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Kalau kita ngomong dosa, pasti di antara saudara, termasuk saya, pasti ada celah dosa. Betul? Makanya saya selalu doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah, ini. Jangan lupa subscribe.